ngomongin Kari ini middle range, banyak hero yang bisa meng-cancel pergerakan Kari. Namun tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn. Yap, dan ini dia waktunya kita lihat seperti apa lagi. Sekarang waktunya kita menuju lagi ke Land of Dawn. Yes, finally we back again. Dimana ini kembali kita ingatkan moment of truth ke tim Indonesia kita. Dan kembali kita pantau ada pergerakan nakal dari roamer tim Iko JP yang gak mau terlalu buru-buru aja cari informasi. Udah level 2 aja keren ya, cepat emang clear minion. Itu dia kehebatan dari Valentina di awal-awal itu. Yes. Wave minion kenceng, dia pun bisa melakukan sebuah pergerakan lagi untuk membantu rekan-rekannya. Tapi sekarang Sanji begitu agresif permainannya dengan satu hal yang udah dilakukan, mencoba tadi untuk menarik ke arah dua player. Ya, sejauh ini masih sosok ya, masih cukup safe playstyle yang dibawa oleh kedua belah tim kita. Belum ada singgungan, belum ada tabrakan juga dari kedua belah jungler untuk pengambilan monster jungle-nya. Sedangkan akan ada rotasi yang pasti yang bakal dilakukan oleh kedua belah rom. Itu Nah, dia, speedy lightning-nya ini loh, kalau kecolek kan efek flow-nya capek ya Cipi ya. Itu Makanya nih speedy lightning-nya kalau bisa dihindarin. Apalagi nanti kalau udah keluar speedy light wheel ya capek banget. itu yang sebetulnya jadi poin plus ya untuk menutupi middle range damage weakness point dari seorang Kari. Ya walaupun kita tahu high penetration-nya juga ini yang perlu diperhatikan juga nantinya di mid game to late game. Dan kali ini tadi Kalzina ngerapain ikut itu ya kayak di win. Ya ngebuat akhirnya ada waktu yang bisa digunakan juga oleh Kalzina untuk ke-secure ke area dari sisi buff. Dan ternyata nggak dilanjutin untuk melakukan pressure ke area Doma. Dan nampaknya ini pertumpahan darah kemungkinan terjadinya di area objektif netral Turtle. Ini Guinevere yang skin KOF nih ya. KOF nih ya, iya kan? Yang Ikima gitu. Iya, benar. Sementara itu sekarang di bagian bawah ada 2 melawan 1. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan dulu 1 poin kill. Tapi Van Strong dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hanya saja sekarang ada 1 spatial migration udah langsung dikeluarkan. Damage-nya masih belum cukup. Tapi 1 ultimate sudah langsung dikeluarkan. Menjadi informasi yang sangat baik yang bisa diamankan oleh Eko. Tapi barusan Sanji mencoba untuk bisa nge-trigger lagi pergerakan beberapa pemain dari Force Legend. Dan sekarang Alektovana Blow dikeluarkan pula. Menjadi sebuah garis untuk menjadi pertahanan begitu baik. Dan pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Tapi langsung disembur begitu saja. Krednya mundur. Satu lagi final saja udah langsung dikeluarkan. Veldoranya berhasil langsung dihancurkan. Ada cycling heal yang udah langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang dengan adanya ada lem lagi, Kaltezi masih berhasil selamat. Sedikit lagi tersisa. Sanford menjadi sosok yang begitu berbahaya. Wow, cukup proaktif bagaimana Sanford membelah turret di area mid lane untuk bisa menjegal karya 1 nyawa yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends. 2 pemain tumbang untuk nothing dan 1 objektif turtle berhasil dikantongi in-game emblem. Kita melihat tentunya. Ini ada perbedaan loh Cipi. Apa antara masing-masing god laner. Yang satu fokus damage, yang satu fokus defense. Yes, tenacity, firmness ya. Sedangkan Fatal dan juga Weapon Master yang ada di tangan seorang Doma. Yang ngebuat ini Doma cukup harus berhati-hati pastinya. Karena kini untuk early dipimpin oleh teman-teman dari Iko Philippines. Dan mid game to late game, peran Doma ini sangat dibutuhkan terkait kontribusi damage-nya. Dan sejauh ini Doma masih cukup safe, masih bisa menghindari damage middle range dari seorang Benny Kitty juga yang masih cukup safe. Ini untung banget loh Eko tadi. Mereka udah dapat turtle, mereka dapat 2 poin kill, udah cuan parah. 1 poin kill berhasil diambil oleh Sanji, 1 poin kill berhasil diambil oleh Sanford. Tapi terus sekarang tasnya mundur kembali. Di area tengah, Benny Kitty udah melakukan sebuah rotasi. Ini bergantian loh dengan adanya Kaltezi yang ada di bagian atas. Satu orang, ini jarang banget loh rotasi yang dilakukan antara jungler dan juga god laner. Tukar posisinya 2 itu loh. Yoi, ini masih belum coba untuk di setup juga. Tapi dengan adanya JP ya mobilitasnya juga tinggi banget. Yang ngebuat untuk rotasi kanan kirinya teman-teman dari Iko Philippines ini benar-benar tidak bisa dibendung. Dan ada 1 persinggungan 1v1 situation. Namun Tas nyaris saja masih bisa mundur ke area belakang. Dan yang perlu diperhatikan ini posisi dari Sanford sebetulnya. Yap, sementara itu sekarang ada pergerakan yang udah dilakukan oleh JP tadi ya dengan 1 cycle eagle-nya kita lihat dari minimap. Namun sekarang pergerakan dari Veldora sudah bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tasnya nggak memiliki segini banyak SP lagi. Akankah dia memberanikan diri untuk langsung lompat ke bagian depan dengan 1 spatial migration? Tas berhasil tuh langsung mendapatkan turtle dan dia pun kabur dari tersebut. Tapi sekarang sudah ada lagi 1 Nether Realm yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Veldora masih berusaha untuk bisa mengacak-acak ataupun memukul mundur. Dan mereka berhasil dapat turtle. Wow, kalkulasi yang cukup matang dari seorang Tas dengan minimnya darah. Spatial Migration dan Violet Requiem mampu untuk membantu Tas in hand out hit and run. Tapi Violet Slash. Oke, Sanji akankah berhasil tapi ditarik Van Strong
Ada satu orang dengan kipas yang begitu besar. Ya tombaknya sih panjang ya, tapi sekali digeser kan jadi kipas. Perih banget Orang sih. adem kagak angin duduk, iya itu mah. Langsung menghindar ya justru ya kena angin dari Final Slash yang diberikan oleh Fanstrong. Karena sejauh ini fun fact-nya teman-teman dari EVOS Legends masih belum mendapatkan perolehan dari poin eliminasi. Mereka masih coba untuk menyimbangnya terkait pola team fight to get objektif dari Eco Philippines di menit kita yang kelima. Dan bisa dibilang untuk singgungan di area top lane sudah mulai kembali terjadi. Tapi JP hanya kasih distraction Enggak, sih. udah pasti dia nggak bakal landing di Yoi, situ. no Kalau follow dia up. landing di situ, itu akan menjadi pertanyaan ya 2 tahun lah. 2 tahun ke depan ngapain landing di situ? Masih menjadi isu yang hangat ya itu ya. Nggak ada orang di belakangnya juga. Dan ya akhirnya ada trigger aja sebenarnya disiplin dari Buset. seorang JP. Dan Kalzi pun melakukan hal yang sama. Karena fun fact-nya di sini Weh. juga belum ada gap ternyata level. Ayah retri itu dan sekarang udah ada satu spatial migration dan juga fire requirement udah langsung dikeluarkan, tapi barusan dengan final slashing udah dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi serangan balasannya. Fanstrong mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Sanji, tapi mereka semua berhasil mundur dan sepertinya ini masih di dalam area ataupun zona yang sangat-sangat nyaman untuk Eko. Poin kill kecil. Ini Yep. dia. Dan sebenarnya yang ngebantu tuh dari Guiding Wing dan juga bagaimana Netherrealm-nya sih yang Wah. dari tadi benar-benar bisa ngebuat Eco Philippines. Ini kayak notice loh ini jatuh GP. Iya, Ini mereka itu tidak dia. boleh seperti ini EVOS Legends. Nggak boleh Mereka, terbawa sih. mereka harus bisa keluar dari area permainan yang dimiliki. Dan sekarang Veldora. kita lihat ada satu player tadi sepertinya yang udah berhasil dihancurkan. Namun dengan begitu banyak pasif yang dia miliki, respawn time-nya juga sangat-sangat cepat. JP-nya mau lagi lompat ke bagian dalam, tapi barusan di bagian belakang terlihat Sunford-nya berhasil langsung dihancurkan. Belum ada Netherrealm lagi, tapi pertempuran yang kembali terjadi. Tapi Tarzan-nya berhasil langsung diamankan dan pertempuran tetap terjadi di area tersebut. Hanya saja Speedy Lightning udah langsung diaktifkan. Domanya berada di tempat yang berbeda. Domanya masuk ke depan, berusaha untuk bisa mengantarkan damage, tapi tasnya berhasil dihancurkan. Veldora akankah berhasil selamat, tapi ditarik lagi sedikit lagi tersisa. Veldora tidak bisa bertahan. Wow, bagaimana setup counter yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Icon kembali dijegal dengan adanya kalkulasi yang manis dari seorang Sanji. Netherrealm yang dikalkulasikan dengan bijak ngebuat teman-teman dari EVOS Icon belum bisa menukar turtle dengan adanya objektif eliminasi yang cukup equal. Ditambah lagi bicara soal in-game equipment, kita melihat dari arah sisi Tasya ini masih coba untuk mulai mengejar slow but sure. Gap networknya juga udah mulai dipegang oleh teman-teman dari Eco. Dia bakal coba untuk bawa ke arah hybrid item dan mengamankan karya defensif manuver terlebih dahulu dengan area Sky Golden Helmet dan juga Dark Knight Armor. Ya karena sekarang dari Benny Kitty juga selalu dikawal kan. Dengan adanya Matilda mencoba untuk mengikuti dia. Karena dari Kalterzi sendiri dengan adanya Netherrealm udah enak banget. Veldora. Tapi buset, Wow, damage-nya. ini cepet banget sih. Ya karena tadi udah connect juga kan dari Speedy Lightning-nya. Makanya ada efek slow yang udah langsung dihasilkan kayak begitu. Dia mau pergi ke arah mana? Wah, 3 kali loh Veldoranya untuk game kali ini harus dibungkam nyawanya. Switch lane yang cepat membawakan hasil yang cukup manis dari Eco Philippines dengan tumbangnya satu objektif turret. Dan Sunford kembali bermain proaktif memaksimalkan kekosongan yang harusnya ini ada 2 objektif terjumlah dari teman-teman EVOS Legends yang berhasil diamankan. Dan again, Circling Eagle nih selalu bisa nge-trigger juga terkait dari bagaimana EVOS Legends bisa melakukan setupnya. Waduh. Tas bahkan nggak mau loh untuk maksain tim fight-nya dengan Sanji. Oke, sudah level 11 sekarang Tas. Mengejar ketertinggalan ya Kalterzi. Balik lagi bersama dengan rekannya. Mereka harus punya satu counter setup yang begitu baik ya. Karena sekarang backupan yang dimiliki oleh Eko ini bagus banget. Kalterzi itu dikawal oleh Sanji. Sementara dari Benny Kitty itu dikawal oleh JP. Jadi mereka udah ada patternnya masing-masing. Mereka bisa selamat di tiap area masing-masing. Karena bergantian loh. Dari JP dan juga Sanji bergantian untuk bisa melindungi dari masing-masing rekannya. Yes, gap networknya juga udah di angka 3000. Dan ini yang harus dipecahkan juga kodenya oleh teman-teman dari Force Legend. Karena pertemuan mereka kembali ada di objektif netral kita. Lord yang sudah mulai ditarik ulur. Kini bakal coba untuk dimajuin lagi, namun JP. Weh JP mau landing ke arah mana dan JP pun masih berhasil selamat. Hanya saja Lord mungkin plusnya ada di
area dari EVOS Legend. Ada 2 player tadi, sedikit lagi JP yang masih berhasil kabur dari area tersebut. Sedikit lagi episode dari Lordnya, akankah mereka memberanikan diri untuk masuk ke bagian dalam, tapi Lordnya berhasil untuk diapakan oleh Tas begitu baik tadi saat retribution yang udah dia gunakan. Ada 2 Netherrealm yang harusnya terjadi di area tersebut, tapi mereka semua dipaksakan untuk melakukan sebuah team fight. Ada Fanstrong yang berhasil dihancurkan, sementara untuk Veldoranya terjebak sendirian. Lordnya bergerak di bagian atas, tapi setidaknya ada Lord yang berhasil diambil oleh EVOS Legends. Setidaknya ada pertukaran dari kalkulasi yang matang dari teman-teman EVOS Legends. Bagaimana Retributions yang masih belum boleh untuk dipandang sebelah mata membuat teman-teman dari EVOS Legends bisa kembali menghirup setidaknya napas segar. Walaupun Lord kali ini tidak bisa mereka kawal. Lord giveaway yang bisa di-clear dengan sangat cepat. Tapi setidaknya mereka menurunkan kembali tempo permainan. Waduh. Ya itu dia, a knife for a knife-nya. Cuman sekarang Kalterzi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Doma. Akankah Doma berhasil untuk diselamatkan atau Doma? Dan sekarang Domanya berhasil aja dihancurkan menjadi satu momentum yang begitu mengerikan yang bisa kita lihat dari pertempuran barusan, di mana kliennya berhasil lagi dihancurkan. Sama Benny Kitty-nya dipakai belakang free banget untuk bisa mengantarkan dari Speedy Luck yang dimiliki Fanstrong yang berhasil aja dihancurkan. Triple kill didapatkan oleh Eko Filipin. Veldoranya berhasil untuk bisa menghancurkan outer turret yang ada di area mid. Namun di bagian bawah terbuka begitu lebarnya area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. One man standing dari seorang Veldora dan bahkan Lordnya yang sempat dipegang dan berhasil disela teman-teman dari EVOS Legends justru berbalik anginnya mengarah teman-teman dari Eko Filipin, di mana mereka yang akhirnya berhasil menembus ke area lini pertahanan dari EVOS Legends. Belum berhenti sampai di situ, di mana outer middle turret akan memperluas kembali vision yang dimiliki oleh Eko nantinya di setiap setup team fight to get objective. Waduh, ini ngeri banget sih udah pertempurannya ya. Udah terlihat bagaimana area defensif dari EVOS Legends juga sangat sedikit di bagian bawah. Sudah jebol total di atas, dan di tengah masih bisa mereka pertahankan dari inner turretnya. Namun sekarang Purple Buff kemungkinan besar akan ada sebuah aksi rusuh lagi yang akan dilakukan oleh pemain dari Eko. Kalterzi sudah terlihat untuk maju ke bagian depan. Purple Buff masih berhasil diamankan oleh Tas. Wah, PR mereka dari EVOS Legends ya, ini lebih tepatnya cukup berat. Karena mereka harus menghadap ke arah Benny yang di sini tabungannya juga udah banyak banget dengan adanya 6 poin eliminasi dan sokongan yang diberikan yang ngebuat Benny sama sekali tidak terpick off untuk game kita yang ke-8 kali ini. Dan juga masuknya menit ke-12 ya, peran Sunford 4-1-nya yang berjalan sesuai skenario dari Eko yang sebetulnya memberatkan dari teman-teman EVOS Legends untuk nge-manage. Karena di posisi seperti ini EVOS Legends butuh banget team fight stick-nya. Ya. Dan banyaknya hal yang emang bisa di-way. Kalterzi lagi dan lagi flicker dikeluarkan. Itu loh, Kalterzi jadi satu sosok yang emang shock terapi jadinya. Yes, selalu bisa maksimalin keunggulan dengan unpredictable move. Komunikasi mereka bagus, follow up-nya kenceng JP. Ditambah lagi ada JP kan yang ngebuat bagaimana kalkulasi dari Kalzi ini selalu bisa diseimbangi juga dengan in and out-nya. Dan follow up dari kontribusi JP lagi. Dan Lord udah ya. punya malah pick roar Benny Kitty-nya. Dari tadi positioning dari Benny Kitty bagus banget. Yoi. Makanya dulu mungkin dia udah mendapatkan lagi ya MVP di saat mendapatkan gelar M4 World Championship. Dengan positioning begitu baik dari Karinya, 6-0-2. Ada Purify yang dia bawa. Sekarang levelnya ada perbedaan. Oh tidak, sama-sama level 14. Akankah Tas memberanikan diri untuk masuk ke bagian depan? Kita lihat dari JP-nya, landing ke tempat yang berbeda. Tas mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player tersebut, tapi Lordnya udah dipastikan rada sulit untuk mereka dekatin, untuk mereka ambil, dan Lord menjadi milik dari Eko Filipin. Yes, tidak mau membuat satu kesalahan ya, mengingat terlalu beresiko bagi teman-teman dari EVOS Legends untuk masuk terlalu dalam di area objective Lord. So, satu hal yang pasti adalah defensive manuver yang harus dipersiapkan karena Lord akan berjalan tepat di area sisi bottom lane dari EVOS Legend. Dan kalau ngomongin ke area high ground defender ini cukup berat ya, karena hanya bisa mengarah ke area Doma dan juga Krite. Ditambah lagi Eko Filipin di sini punya satu hal yang pasti dengan prolong team fight-nya, yaitu Sanji yang kalkulasi Netherrealm-nya tuh selalu on point. Iya, ngilunya adalah oke, mereka juga punya Netherrealm gitu, tapi mereka tidak punya satu respawn time yang dimiliki oleh Paramis asli. Dari tadi kan mungkin Paramisnya ke takedown gitu, Paramisnya berhasil diamankan, tapi dengan satu pasif yang begitu banyak, dia pun bisa join lagi menuju ke pertempuran. Dia join, dia bisa bergabung bersama rekannya, damage-nya juga udah mematikan.
Namun sekarang udah sama-sama level 15 juga dari beberapa player yang ada di dalam pertempuran ini. Lordnya di bagian bawah udah langsung mereka hilangkan secepat mungkin. JP mencoba untuk bisa maju dan juga mengganggu. Tapi sekarang Kaltusi masih berhasil langsung diamankan pula. Dan dia pun masih berhasil selamat pergi dari tersebut. Tapi Kaltusi tertinggal sendiri di bagian belakang. Dipanggil lagi dengan satu guiding wind. Itu dia kegunaan dari Matilda menjadi satu sosok besar. Langsung bisa memanggil rekan-rekannya. Ada Red of Finder Blood tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang udah terlihat ada satu Spatial Migration dan juga Fire Requiem yang langsung dikeluarkan. Namun mereka semua selamat dengan adanya Netherrealm yang langsung dikeluarkan oleh Sanji. Yes, pertolongan pertama yang mampu untuk menarik kembali anak-anak Eco Philippines pulang secara teratur. Dan again, Lord tersebut masih belum bisa digunakan untuk memangkas dua base yang tersisa. Dan menilik kembali ke arah item. Sebetulnya untuk seorang Doma ini udah bisa cukup bersaing ya. Mengingat ada Malefic Roller dan bahkan cukup berani loh. Belum ada item defensif satupun bagi seorang Doma. Yang jadi pertahanan adalah space sebetulnya bagi Doma di area team fight. Waduh, Veldora hampir saja. Hampir saja. Kalau sampai tadi dia tertarik, aduh. Ini mungkin bisa digas sih. Digas langsung. Manajemen West Putus Minion-nya. itu kabel remnya Eko langsung. Ya udah pasti ya, dia bakal coba untuk masuk ke area base turret dari EVOS Legends. Dan 1v1 situation untuk mainin karya 4-1 dari Veldora adalah Sunport, yang dimana Sunport di sini selalu bisa melakukan manajemen laning yang bijak juga bagi teman-teman Eko. Ditambah lagi mereka juga masih trigger disiplin ya, gak mau buru-buru. Ya sebenarnya masih ada harapan ya bagi teman-teman dari EVOS Legends terkait bagaimana mereka mengembalikan keadaan. Cuman memang ini cukup tricky. Dan bahkan mereka juga menolak untuk diisolasi terlalu lama. Mereka bakal coba untuk makan Sunportnya mungkin. Ya, Veldora udah level 15, Immortal ada dalam tubuh dari Sunford. Sementara sekarang Kratnya clear terhadap wave minion di bagian tengah. Mereka semua masih berusaha untuk bisa mencari keberadaan beberapa player, mencoba untuk menguasai beberapa rumput agar jauh lebih aman lagi dan bisa melakukan sesuatu hal. Yes, dan ini pinter banget sih JP yang langsung diutus karena ada kemungkinan Sunford akan di all in. Dan Lord yang ketiga ini udah mulai hadir lagi di arah sisi Land of Dawn kita. Ada 1v1 yang bakal coba untuk dilakukan antara Sunford dan juga Veldora. Sedangkan Lord ini masih coba untuk terus diupayakan oleh EVOS. Waduh, domanya pergi ke arah yang berbeda. Sementara untuk JP-nya ada di area tersebut. Hey, Fanstrongnya berhasil didapatkan. Sementara sekarang ada satu orang tertinggal di area tersebut. Tasnya berhasil dihancurkan. Netherrealm yang langsung dikeluarkan. Sementara domanya gagal untuk bisa mengantarkan damage karena jaraknya begitu jauh pula. Ada dua orang yang berhasil langsung dihancurkan kali ini dari EVOS Legends. Menjadi keuntungan lagi untuk Eco Philippines. Wow, kesenjangan yang terjadi dimaksimalkan oleh teman-teman dari Eco Philippines untuk memangkas dan juga bisa dibilang memberikan trigger team fight di area Lord Pit. Sehingga dua pemain dari EVOS Legends harus tumbang untuk tanpa ada pertukaran dan free Lord yang gak mau ditunggu sedangkan di area top lane. Wow, itu dia Veldora final slash dikeluarkan, tapi Sunford berhasil untuk bisa menggocek. Tidak ada final slash tadi yang connect terhadap tubuh dari Sunford. Dan Sunford berani banget loh, mobilitas yang sangat tinggi dia manfaatkan. Dari tadi ya, dia proaktif banget, nice juke juga dari arah sisi Sunportnya sendiri untuk berani mendorong dari bagaimana wave minion yang dimiliki. Sedangkan EVOS Legends kembali berada di satu kondisi yang cukup terpuruk, di mana defensif kali ini tidak boleh gagal. Waduh, dah itu dia ada Spatial Migration dan connect pula. Sementara ada beberapa player di mana Sanjinya berhasil dihancurkan. Akankah ini menjadi sebuah kesempatan begitu baik untuk EVOS Legends? Tapi lagi dan lagi respawn time dimiliki oleh Sanji. Cepat, Sanji udah hadir kembali. Ini yang tidak akan bisa dimiliki oleh Valentina. Walaupun Valentina bisa mengcopy dari Netherrealm-nya. Yes, ditambah lagi juga cooldownnya akan jauh lebih lama ya dari sisi resource yang dia copy. Dan Sanji udah kembali berada di kondisi prima untuk memberikan support power. Sedangkan JP men-trigger dengan adanya satu buah Circling Eagle. Waduh, itu connect tuh dari Final Slash-nya. Sementara sekarang Kaltusinya dipanggil kembali. Tapi damage dari Doma ini udah boleh diperhitungkan loh. Iya. Doma udah punya damage yang gede banget. Doma bener-bener harus dilindungi. Tapi Sanji berusaha untuk bisa memancing, menghancurkan pergerakan dari Doma. Dan Doma pergi ke area yang berbeda. Ada beberapa one-shot tadi langsung dikeluarkan dan mulai maju lagi ke bagian depan. Tapi sekarang ada Netherrealm udah langsung diaktifkan. Pertempuran yang tepat terjadi di depan dari area pertahanan dimiliki oleh EVOS Legends. Ada beberapa lagi blaster yang udah berhasil dihancurkan. Sementara tadi Speedy Life udah langsung diaktifkan pula. Keren yang berhasil dihancurkan. 3 player dimiliki oleh EVOS Legends. Berhasil lencap pula dan sekarang game menjadi milik Eko. Dan lagi satu tim dari Indonesia gagal melaju ke playoff. Wow, sangat disayangkan perjuangan dari EVOS Legends di MPL ya kan selalu kami kenang pastinya bagaimana Eco Philippines
Mereka mengamuk dan menolak untuk dikalahkan di match